bagaimana pengungkapan risiko terhadap hal-hal seperti itu dan secara keseluruhan APBN. Itu dia kalau terjadi dampaknya sangat besar ya. Jadi kalau belanja itu terganggu dampaknya besar banget. Cuma pemerintah yakin itu bisa di-manage sehingga skalanya cuma 2. Rata-rata jatuh temponya berapa tahun kan? Kan ada yang utang 40 tahun, 50 tahun, ada yang kurang dari setahun. Ini juga dinaikin, artinya risikonya sedang membesar. 810 untuk membayari utang lama, yang 632 adalah utang baru untuk mengelola APBN. Maka ada risiko, tadi kan ada risiko namanya refinancing risk, dinyatakan loh, tapi yang begininya nggak diungkapkan. Bahkan yang tadi grafik-grafik yang saya ambil dari nota keuangan saja, itu ada waktu APBN kita dan sebagainya nggak pernah diutarakan. Atau jumpa pers tentang APBN, hanya ada di dokumen. Nah kemarin saya tanyakan ke Pak Purbaya, nggak dijawab juga. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik risiko fiskal. Latar belakang saya assessment ini adalah pada saat Sarasehan 100 ekonom Indef dan CNBC kemarin, itu yang saya menjadi salah satu penanya ketika yang menjadi narasumber adalah Menteri Keuangan Pak Purbaya ya. Nah, saya menanyakan tentang risiko, pengungkapan risiko, lebih khusus risiko fiskal, dan saya beri contoh dengan risiko utang. Tapi dalam kesempatan menjawab, beliau tidak langsung menjawab itu, sehingga saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada pemirsa agar bisa memahami maksud dari pertanyaan saya itu. Kesempatan ada 2 lagi, tapi mohon agak singkat. Yang pertama, Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute, mohon singkat. Makasih Mbak Api, Pak Menteri. Mudah-mudahan saya bisa menangkap tadi dari uraian Pak Menteri itu adalah salah satu upaya untuk membangun trust, sentimen, kepercayaan, indeks baik itu terutama konsumen dan kemudian dunia usaha, karena tadi Pak Menteri mengatakan itulah yang harusnya menjadi motor. Saya kira ini logis semua Pak. Tapi persoalannya jika kemudian setelah 1-2 bulan itu tidak deliver yang dikesankan, itu akan terjadi putar balik kan. Saya percaya Pak Menteri mungkin bisa, tapi tetap mesti ada perhitungan itu. Karena itu ada persoalan kedua, bagaimana pengungkapan risiko terhadap hal-hal seperti itu dan secara keseluruhan APBN. Sejak tahun 2018 itu APBN kita itu ada, 2008 Pak, ada pengungkapan risiko. Paling bagus 22 sampai 26 ini 5 tahun ini cukup komplit, tetapi nyaris tidak pernah dikemukakan oleh Pak Kementerian Keuangan tentang hal itu. Jadi padahal pengungkapan risiko ini penting, dari situ kita mitigasi risiko. Sebagus apapun yang dinyatakan Pak Menteri pasti ada risikonya. Tentu kalau saya Menteri, saya juga akan mengungkapkan 70-80% optimis, ya. Ada 20% risikonya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Saya komentarnya itu, kenapa pengungkapan risiko jarang diberikan oleh Kementerian Keuangan? Apa? Jadi risiko dari itu tadi kan banyak. Salah satunya utang loh Pak. Utang kalau saya melihatnya beda, bukan jumlah stoknya tapi debt service ratio-nya. Kita debt service ratio-nya 43%, itu tertinggi. Interest payment kita 19,5%, itu di atas best practices internasional. Okay. Itu contoh aja, bukan berarti benar atau salah. Oke, silakan Pak. Jadi mengungkap resikonya, karena orang tuh selalu khawatir dengan hutang walaupun rasio-rasionya masih kita aman. Gimana Mas Purbaya? Wah, terus terang saya agak bingung karena pertanyaannya nggak kedengeran. Suaranya pelan. Saya coba tebak-tebak sedikit. Jadi membangun trust, ya. Itu penting. Kalau Anda pernah baca buku Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, memang ada seperti itu. Ketika orang menganggap atau berharap memprediksi ekonominya bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja itu. Jadi saya umumkan waktu itu, bukan mau gaya-gayaan, saya taruh 200 triliun sebetulnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi. Tapi itu nggak ada gunanya kalau saya nggak langsung implementasikan. Makanya begitu ngomong dalam 2 hari uang masuk ke sistem. Ini masih ekspektasi. Tapi ketika moneter sudah bergerak, impact yang mulai kelihatan ke sistem, itu real impact yang bisa menimbulkan
optimism, sentimen positif di masyarakat dan di perekonomian. Dan ini sudah terjadi. Kalau enggak tadi yang kurva tadi enggak akan naik ke atas. Itu kira-kira. Jadi menciptakan optimism kalau ngomong doang juga enggak ada gunanya. Sebentar ada runtuh. Kalau saya kan nggak ngomong. Ada langkah lanjutan nanti yang sebagian belum dibuka. Kecuali Anda bayar sama saya. Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar tuh pinter-pinter, mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio. Memang di sini ada saham gorengan ada kan, Gorengan banyak. tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. So, kalau ditanya gimana indeks to the moon saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000. Orang bilang saya bohong ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir lah, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4 sampai 5 kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan bertapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Jadi kalau orang di luar nanti suatu saat, jadi yang ingin saya ajarkan adalah seperti ini, yang saya ingin ajarkan ke publik bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi, yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun. Itu kira-kira. Terus resiko. Jadi saya kan di riset lama sekali. Saya pelajarin itu terus, selalu mathematical based, statistical based dengan data yang clear. Terus tentang resiko. Ya, utang kita besar. Tapi siapa yang nggak punya utang negara lain sekarang? Besar juga kan? Kita akan coba terus melihat, mengacu kepada target acuan-acuan yang ketat dari ilmu fiskal yang ada di dunia. Dan sekarang kita termasuk yang paling disiplin, paling prudent. Dari situ pasti ada resiko yang lain. Tapi kan gini, kalau saya berhenti utang, terus ekonominya turun terus karena nggak bisa ngebangun dan berantakan, dan ekonominya marat-marit kayak 1998, murah mana? Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan ciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta saya. Bukan saya, sektor swasta kita bersama. Katanya, lu kalau bilang saya terus emang punya lu. Itu supaya orang melihat bahwa saya itu nganggap sebagai punya saya. Kalau saya itu saya rugi. Jadi saya berkepentingan untuk tumbuh semua. Murah mana? Kita 998 lagi atau maintain utang di level yang controllable tapi ekonominya tumbuh. Jadi itu masalah pilihan. Ini kan kita udah bukan hidup di surga lagi. Kalau kata saya baca satu di buku, masalah kita sekarang ada constraint-nya, semua supply terbatas. Kalau hidup di surga, saya nggak akan peduli yang lain-lain kan, kadang nggak ada constraint. Jadi kita akan selalu menghadapi pilihan seperti itu, cuman pintar-pintar kita menghitung dan mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Jadi risiko seumur hidup kita akan selalu ada. Jadi Anda nggak usah takut, yang penting kita belajar dan berdoa juga. Topik risiko fiskal ini sebetulnya sudah lazim dalam pengelolaan keuangan negara ya, itu sudah lama. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko fiskal dinyatakan sendiri oleh pemerintah dalam berbagai dokumennya, baik itu di nota keuangan maupun peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 itu lebih jelas ya. Nah, di dalam berbagai dokumen itu disebut risiko fiskal itu adalah faktor atau kejadian baik itu jangka pendek, menengah, panjang yang mempengaruhi kesinambungan fiskal, kesinambungan APBN, termasuk di dalam hal ini juga mempengaruhi aset dan juga mempengaruhi kewajiban negara. Jadi berarti utang ya, jadi bisa soal APBN-nya, bisa soal asetnya saja, bisa soal kewajiban. Nah,
risiko itu adalah yang mempengaruhi. Tidak berarti kalau risiko itu berarti buruk ya, tapi ukuran bahwa kejadian atau faktor-faktor lain yang diidentifikasi itu kira-kira apa akibatnya terhadap soal kesinambungan fiskal. Risiko fiskal itu sendiri kan bisa berasal dari internal maupun eksternal. Jadi kalau eksternal ya faktor global, kan kita sudah pernah merasakan global ya, baik global ketika dia soal krisis moneter di negara lain, bisa juga kejadian seperti pandemi COVID yang tidak berasal dari Indonesia kan. Bisa juga risiko itu adalah domestik, ya mungkin domestik itu bisa bencana alam, bisa juga pemerintah kurang tepat melaksanakan kebijakan tertentu, atau kondisinya membuat pemerintah tidak bisa memperoleh pendapatan yang memadai, dan seterusnya. Nah, pengungkapan risiko fiskal ini diperlukan sebagai bagian dari mengelola. Mengapa demikian? Karena memang APBN itu seperti amanat Undang-Undang Dasar 45 itu harus terbuka dan bertanggung jawab. Nah, bagian terbukanya adalah pengungkapan risiko yang mungkin dialami, kemudian bertanggung jawabnya ya ini dimitigasi gitu ya. Jadi sebuah perencanaan yang baik pastilah punya mitigasi, kira-kira gitu. Dan itu disadari baik di teori public finance, kemudian juga tidak kurang-kurang para konseptor, para pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan ya, di seluruh kementerian, Bappenas juga itu tentu, terutama lebih khusus Kementerian Keuangan kan APBN. Jadi maka perlu diungkapkan, dinyatakan, karena pengungkapan ini bagian dari pertanggungjawaban, supaya kalau dia nanti kejadiannya seperti apa, sebelumnya diungkapkan seperti apa, jadi keukur apakah salah dalam memitigasi awal, salah mengidentifikasi risiko, atau salah persiapannya kalau terjadi. Kalau tidak terjadi menunjukkan bahwa pengelola keuangan negara itu cukup cermat, cukup baik ya. Jadi identifikasi risikonya sudah pas, mitigasinya pas, sehingga kejadian buruk tidak terjadi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi selain untuk transparansi, jadi membuat kita semua tahu kan ini keuangan negara, lalu juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan ya, jadinya rakyat juga, pengusaha juga, tidak hanya pemerintah, DPR dan aparatur lainnya. Nah, sejak 2008, upaya untuk mengungkapkan fiskal secara lebih terbuka dan memenuhi kaedah-kaedah yang pas ya, kaedah-kaedah yang memadai dalam hitungan risiko. Sebenarnya kalau di dunia swasta kan sudah biasa itu mitigasi risiko. Nah, itu 2008 dokumen nota keuangan. Nota keuangan itu adalah dokumen yang menyertai APBN, bagian tidak terpisahkan. Kalau APBN itu angka-angkanya nanti yang disajikan dalam bentuk undang-undang, tapi kita semua publik mengenalnya dalam tabel-tabel atau pernyataan-pernyataan. Nah, ada sebetulnya nota keuangannya yang ratusan halaman, semacam dasar pemikirannya, landasannya, termasuk salah satunya adalah diungkapkannya risiko fiskal ini. Nah, cuma dari 2008 sampai dengan seterusnya itu mengalami perkembangan ya, jadi perbaikan. Dan di sini saya mengapresiasi juga pemerintah pelan-pelan memperbaiki cara mereka mengungkapkan. Mengungkapkan ini juga berarti adalah memitigasinya. Nah, 2010 sampai 2015 itu apa saja, saya ringkaskan aja, itu ada modelnya. Lalu dari 2016 sampai 2019 itu terus diperbaiki. 2020 sampai 2022 ditambahkan risiko COVID ya, dan pemilihan ekonomi nasional 2 ya, risiko pandeminya sendiri dan risiko pemulihannya. Nah, pengungkapan risiko yang bisa dikatakan cukup lengkap dan baik itu berlangsung mulai 2022 sampai sekarang, berarti sudah 5 tahun ya untuk APBN 2026 ya. Karena saya ulangi, pengungkapan risiko kan sebelum terjadi ya. Jadi di APBN 2025 ada di nota keuangannya. Nah, sekarang di nota keuangan RAPBN, yang nota keuangan APBN belum dipublikasi. Nah, yang 5 tahun terakhir ini sudah mulai mengikuti kaedah yang lazim ya, best practices internasional tentang hal ini. Bahkan ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya untuk menyusunnya. Jadi kita berarti publik bisa baca di PMK itu apakah para aparatur kita di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap hal ini, biasanya yang bertanggung jawab terhadap hal ini terutama sekali dulu Badan Kebijakan Fiskal ya, sekarang sudah Direktorat Jenderal di sana, itu telah menyusunnya dengan baik. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, bentuk pengungkapan fiskal di nota keuangan itu bab tersendiri ya.
Kalau untuk nota keuangan yang tahun 2025-2026 ini yang saya sudah baca, ya di bab 6 tempatnya. Dan 2025 ini panjang ya, mungkin sekitar 430-an itu ada sekitar 50 halaman adalah bab resiko fiskal. Banyak detailnya, bagian-bagiannya. Namun ada ringkesannya. Ringkesannya itu lebih mudah mungkin kita publik pahami, karena itu saya coba sajikan ringkesannya itu ya. Bentuknya nanti sebelum saya perlihatkan isinya seperti ini. Menggambarkan, ini maaf saya kurang di bagian sininya, ya dua grafik kartesian, jadi X dan Y. Nah cuma yang X-nya saya lupa menaruh ketik tadi. X sebagai horizontalnya itu adalah impact, dampak. Jadi 1 sampai 5 skalanya. Jadi suatu hal yang diukur risikonya itu, jika kejadiannya itu dampaknya seberapa besar. 5 itu berarti dampaknya sangat tinggi. Kalau dia di 1 itu dampaknya sangat rendah. Nah, sedangkan yang vertikal itu adalah likelihood. Jadi di sini saya kurang nulis, ini namanya impact atau dampak, yang X, yang ke atasnya likelihood, kemungkinan terjadinya. Jadi satu risiko, misalnya pendapatan ya, risiko tentang kejadian kondisi ekonomi makro terhadap pendapatan negara, satu variabel kan, itu di mana tempatnya dalam analisis tim pemerintah ya. Misalnya ditaruh di tengah itu 33, berarti kalau 33 berarti dia kemungkinan terjadinya sedang, 3 itu kan sedang tuh, dan kalau terjadi risikonya juga sedang. Beda misalnya dengan risiko pembiayaan utang misalnya, itu bisa jadi dampaknya kalau terjadi di 4 atau 5 ya, jadi sangat tinggi atau sangat tinggi berpengaruh. Tapi pemerintah karena mengelolanya baik, bisa saja skalanya adalah di 1 atau 2, jadi kecil kemungkinan terjadi, dan itu yang dibilang aman oleh pemerintah. Ini cara berpikirnya tuh seperti itu. Mari kita lihat bagaimana pemerintah di nota keuangan ini. Sayang sekali saya capture agak kabur, tapi nggak apa-apa, yang penting kita paham cara berpikirnya ya. Itu disajikanlah oleh nota keuangan dan RAPBN, masih R ya, yang APBN belum dibuat dokumennya, meskipun APBN-nya sudah ditetapkan, nota keuangannya masih diperbaiki dari R itu, dari rancangan. Itu ada 18 sumber risiko yang diidentifikasi, tapi masing-masing ini ada lagi ya rinciannya. Nah itu kita perlu baca di dokumennya itu. 18 sumber risiko, baik itu keadaan maupun kebijakan. Lalu skalanya tadi dibuat 5 tuh, yang digambar grafik kartesiannya, disebut peta risiko fiskal tahun 2026. Jadi sumbernya adalah nota keuangan dan RAPBN 2026. Saya ulangi lagi, yang bawah, yang X itu menunjukkan impact, dampak. Jika suatu kejadian itu terjadi, dampaknya berapa dari skala 1 sampai 5. Sedangkan yang atas, yang Y, adalah kemungkinan terjadinya, likelihood. Jadi dia mungkin nggak terjadi. Maka kita lihat, baca saja. Ini misal kita ambil B nih ya. B ini ditaruh oleh tim pemerintah, ini adalah tentang dampak perubahan ekonomi terhadap ekonomi makro terhadap belanja negara. Menurut asesmen risiko dari pemerintah, dan dalam ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan mestinya, itu dia kalau terjadi dampaknya sangat besar ya. Jadi kalau belanja itu terganggu, dampaknya besar banget. Cuma pemerintah yakin itu bisa di-manage sehingga skalanya cuma 2. Jadi kemungkinan terjadinya ya rendah gitu. Artinya manageable. Itu contoh. Saya ambil contoh lain yang A. A itu skalanya 3 dan 4. Apa A? A adalah dampak perubahan makroekonomi terhadap pendapatan negara. Berarti tim penyusun APBN ini ngerti ini, mengakui bahwa dampaknya itu minimal sedang. Jadi kalau pendapatan negara terganggu itu dampaknya tengah lah, sedang. 3 dari skala 5. Tapi untuk 2026 ini kemungkinannya 4. Cukup tinggi. Jadi berdasarkan ini kita harus paham tuh angka-angka yang disajikan di APBN itu sebenarnya penyusunnya sendiri itu sadar ini bisa tidak tercapai. Buktinya dia taruh skala 4, kemungkinan risiko itu tidak tercapai pendapatan negara. Ini yang saya tanyakan kepada Pak Purbaya kemarin di acara itu. Tapi mungkin entah waktu, entah beliau harus melayani banyak orang ya, sehingga jawaban ke saya menurut saya tidak mengena terhadap pertanyaan saya. Ini yang 2025.
Tadi ini 2026. Nah ini yang APBN 2020 sama yang dianalisis 18 sumber masih. Nah 2025 ini kan sudah berjalan 9 bulan, kita sudah dapat laporan perjalanan 9 bulannya melalui APBN kita. Berarti kita sudah bisa nih mulai ngukur-ngukur apakah peta risiko yang diajukan APBN 2025 tahun lalu, di akhir tahun lalu itu sesuai. Nah saya nanti tentu kita harus lihat satu-satu ya. Nah misal tadi yang pendapatan negara adalah A. Nah A itu di situ. A itu kemungkinan terjadi 4, tapi dampaknya rendah, cuma 2. Nah ini sedang terjadi. Sampai 9 bulan itu pemerintah sadar tuh bahwa kemungkinan besar target pendapatan tidak tercapai. Kemungkinan sangat besar, bukan besar lagi karena sudah dibuat kemungkinan shortfall pajaknya, shortfall PPh, shortfall PPN, dan sudah ada outlook dari pemerintah. Tetapi pemerintah yakin bahwa itu manageable, 2, risikonya rendah. Tapi ini 2025 ya. Nah ternyata tadi ketika di 2026 kan digeser nih si A. Jadi kelihatannya disadari kejadian di 2025 setengah tahun berjalan ini, waktu disusun kan setengah tahun ya. Itu bahwa dampaknya cukup besar, nggak 2 skalanya tapi 3. Nah maka sekarang dinaikin jadi 3 skalanya dan kemungkinan terjadinya masih 4. Jadi sudah dari awal disusun disadari itu kemungkinan tidak tercapai kan. Kira-kira begitu cara melihatnya ya. Ini kita lihat masing-masing dari A sampai R ini. Kita bisa analisis lebih panjang lebar. Tapi saya hanya mencermati 3 saja ya. Supaya ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang. Nah, ini yang 2025, yang ini 2026 ya. Ini sudah berjalan 9 bulan. Tapi waktu disusun adalah di tahun lalu. Nah, sehingga kita bisa ngukur. Nah, ini khusus pendapatan ya. Sebetulnya di diagram kartesian yang besar tadi ada ini. Nah ini dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara. Sudah diingat tadi kan skalanya 2, X-nya, Y-nya 4. Dijelaskan di dokumen itu bahwa diusahakan dalam pengelolaan sepanjang 2025 nanti. Karena waktu disusun 2024 akhir ya, akan dikelola agar dampaknya sangat minim. Kemungkinan terjadinya masih. Tapi akan digeser dampaknya berarti kan ada persiapan tuh mitigasi risiko terhadap sumber risiko fiskal dari pendapatan. Nah tapi kenyataannya kan kita melihat kalang kabut kan pemerintah ketika pendapatannya kemungkinan besar tidak tercapai itu. Karena itu di 2026 dia geser nih bahwa ternyata dampaknya sedang. Kejadiannya masih sangat mungkin. Ini 2026 loh bukan sekarang. Nah dan diupayakan turun ke sini. Nah, itu namanya pengungkapan risiko bahwa pengakuan dari penyusunan APBN dalam hal ini pemerintah tapi disetujui DPR itu diakui bahwa dalam hal pendapatan terjadi peningkatan risiko dan sama dalam konteks ini kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ini rata-rata 3 atau 2 ya di 2 tahun ini sudah 4 skala Y-nya likelihood kemungkinan terjadinya. Nah risikonya dampaknya itu semula hanya 2 sekarang diakui ketiga, mau didorong kedua. Tapi buat saya yang misalnya pengamat, itu menganggap kedua-duanya ini terlalu mengecilkan risiko menurut saya. Kalau saya bisa ke sini nih, 4 dan 4. Jadi kalau kejadiannya itu cukup signifikan di 2026, maka dampaknya itu cukup tinggi. Karena nanti dampaknya pada pelayanan publik, pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan belanjanya karena pendapatannya kurang, lalu terpaksa ngutang lebih banyak dan seterusnya. Besarlah pengaruhnya kalau pendapatan itu tidak tercapai cukup signifikan. Tapi pemerintah menganggap begini. Tapi bagaimanapun saya garis bawahi, pemerintah sudah mengakui peningkatan risiko dan terutama peningkatan dampaknya kan. Ini dalam hal pendapatan. Nah, begitu juga pendapatan tadi kan adalah karena kondisi makroekonomi. Jadi makroekonomi kan karena pertumbuhan ekonomi, karena faktor eksternal, karena faktor inflasi dan sebagainya. Lalu pemerintah kan sudah juga membuat rencana di tahun 2025 dan untuk 2026 datang apa saja kebijakan pendapatan negara. Misalnya kan apakah akan menerapkan pajak 12% terhadap PPN atau tidak gitu atau tetap bertahan. Itu kan ada perhitungannya. Begitu juga ketika mengembangkan atau memperdalam objek pajak, subjek pajak untuk hal-hal tertentu atau cukai dan seterusnya. Nah,
di tahun 2025 lalu itu sudah diakui, ini berarti waktu itu sebenarnya sudah ada, menurut saya, ini tafsiran saya kalau ini. Waktu itu kan mau diterapkan nggak 2025 pajak PPN 11% menjadi 12. Karena itu kan ada risiko akan berdampak sedang dan sangat mungkin terjadi dan dicoba ke putih. Tapi akhirnya kan kejadiannya tidak diterapkan. Nah 2026 ini kita belum tahu. Tetapi menariknya adalah pemerintah yakin bisa memanage kebijakannya sehingga risikonya menjadi sangat kecil sekali, skala 2 dan 2. Ya, silakan pemirsa ikut menimbang-nimbang. Ini saya hanya ingin menyajikan assessment, ini assessment pemerintah. Ada argumennya di paparan-paparan nota keuangan. Kalau saya jelas tidak setuju di sini tempatnya, saya masih ke sini juga ya, paling sekurang-kurangnya di sini. Dampaknya pendapatan itu minimal sedang. Itu dalam hal pendapatan. Nah, mengapa saya sampai ke menganggap bahwa asesmen pemerintah ini bukan sedikit ya, cukup merendahkan risiko menurut saya, menurunkanlah. Tapi jangan berlebihan juga ya, saya ngakui bahwa pemerintah cukup serius juga menghitungnya. Tapi umpama skala itu 0 sampai 10 ya, mereka naruh 5, saya naikin jadi 6 risikonya. Kalau mereka ya mungkin 7. Jadi saya termasuk yang lebih melihatnya harus prudent sebetulnya. Nah, alasan saya antara lain gambar-gambar ini. Nah, tentang analisis ini, assessment ini saya sudah lakukan. Ini misal saya melihat betapa pajak penghasilan yang ditargetkan 2026 itu terlalu tinggi. Sementara 2025 kemungkinan realisasinya lebih rendah dari 2024. Waktu ditaruh di APBN dia lebih tinggi, tapi ternyata menurut pemerintah kelihatannya nggak tercapai itu. Turun malah dibandingkan tahun lalu. Nah, tetapi 2026 dinaikin lagi. Nah, ini untuk contoh realisasi ya. Realisasi 2025 ini hanya sekitar 87% terhadap pajak penghasilan. 2026 kembali ditargetkan begitu. Maka menurut saya ini risikonya cukup besar. Itu contoh kenapa saya menganggap risiko tadi kekecilan. Begitu juga dengan pajak pertambahan nilai, itu tadi pajak penghasilan. Nah, ini contoh pajak pertambahan nilai yang juga 2025 ini akan shortfall, sementara di 2026 masih dicoba dinaikin. Ya kan tinggi banget tuh naiknya. Ya kan, kira-kira gitu. Saya atas dasar assessment semacam itu, contoh saja. Tapi kalau mau tahu assessment saya terhadap pendapatan, silahkan dilihat di tayangan saya yang lain. Maka saya tidak sama dengan pemerintah naruh di grafik kartesiannya tadi. Itu pendapatan. Bagaimana dengan belanja? Nah, belanja memang pemerintah dari 2025, 2026 itu menganggap kalau terjadi dampaknya tinggi ya. Jadi memang harus mereka mengakui itu kalau belanja ini baik itu penyerapannya lemah, terlalu kecil atau terlalu besar, itu dua-duanya pengaruhnya besar ya. Tetapi mereka yakin kemungkinan terjadinya itu rendah, manageable artinya kan. Jadi tidak kejadian lah, pasti nggak jauh-jauh dari rencana. Nggak akan sampai penyerapan yang sangat rendah ataupun kebablasan melampaui ya. Enggak. Jadi karena itu begitu dan diusahakan di manage. Nah, bahkan di 2026 agak optimis nih. Efisiensi dan sebagainya membuat nanti lebih bisa terkontrol ke sini. Nah, ini sama kalau saya melihatnya enggak. Justru dengan, mohon maaf ini MBG kah, Kopdes kah, sekolah rakyat kah, dan lain-lain sebagainya, program prioritas yang sangat banyak dan membutuhkan biaya, daripada constraint kita itu adalah budget, maka sebetulnya risiko belanja ini lebih besar dari yang ditampilkan itu. Itu menurut assessment saya. Nah, ini contohnya assessment saya tadi antara lain itu belanja barang. Ternyata 2026 dilompatkan kan, belanja barang itu di dalamnya termasuk rapat, consigning, belanja barang dan jasa maksudnya ya. Jadi di sini ada hal mendua, di satu sisi ada opini bahwa terjadi usaha mengiritkan penghematan efisiensi, tapi totalinya masih naik. Antara lain itu karena memang kegemukan birokrasinya ya. Jadi birokrasinya memang obesitas kalau menurut kita kan, jumlah kementeriannya, jumlah wakil menterinya dan seterusnya itu tidak sekedar orang ya, tetapi menimbulkan biaya-biaya operasional lebih besar. Terbukti antara lain barang meningkat, maka risiko belanja jadi tinggi. Nah, jangan lupa juga pembiayaan bunga utang yang terus naik, lalu belanja pegawai meskipun relatif bisa ditahan porsinya, tapi karena jumlah memang secara otomatis belanja pegawai itu mencakup juga belanja pegawai pensiun kan, dengan life expectancy yang lebih besar. Kemudian
kalaupun jumlah pegawainya tidak bertambah, berarti tetap secara ini bertambah kan, yang pensiunnya bertambah, pegawainya ini kalau zero misalnya pertumbuhannya, maka tetap totalnya, dan belum lagi kemungkinan mengcover ada rencana kenaikan meskipun kemarin dinyatakan tidak. Sebenarnya saya tidak ini ya, untuk hal ini perlu asesmen lain, barangkali justru gaji pegawai ini harus dinaikin sebenarnya daripada belanja yang tidak jelas kan. Ini belanja modal menurun, tapi ini nanti kemungkinan naik lagi. Tapi yang dimaksud dengan belanja modal itu nggak usah juga para pemirsa saya ini membayangkan ini produksi apa, enggak juga. Kalau belanja mobil, kemudian membuat bangunan kantor, membuat bangunan ya bukan maintenance, itu belanja modal. Kalau kementeriannya bertambah dia harus buat, kalau mobilnya dibeli ya itu belanja modal. Gitu juga kalau pemerintah memutuskan beli alutsista jauh lebih banyak dari biasanya, itu belanja modal kalau bentuknya adalah tank, pesawat, kapal, induk gitu, seperti itu ya. Maka saya menganggap risiko belanja ini tetap cukup lebih tinggi dari yang ditaruh pemerintah. Nah, itu dua sudah ya. Bagaimana dengan risiko fiskal terkait dengan pembiayaan anggaran? Lebih khusus nanti utang. Utang itu adalah bagian dari pembiayaan anggaran. Ini menarik ya, pemerintah sangat optimis ya. Saya sebut pemerintah meskipun ini undang-undang disetujui DPR, tapi yang merancangnya kan pemerintah. Dan lebih khusus untuk yang risiko fiskal ini saya kira Kementerian Keuangan yang buat. Entah Bappenas ikut periksa atau tidak. Yang kementerian teknis mesti tidak ikut lah. Itu betapa ini tahun 2025, ini 2026, betapa optimisnya untuk menurunkan risiko pembiayaan menjadi satu-satu skalanya. Jadi kemungkinan terjadinya satu, kecil, sangat kecil, dampaknya juga sangat kecil. Sekalipun rancangan awalnya adalah kemungkinan terjadinya tiga, dampaknya kecil. Nah itu, sekarang juga masih skala yang sama. Saya bahkan naruh ini bukan ke sini ya, malah ke atas lagi, karena bahaya kalau menurut saya. Inilah risiko, pengungkapan risiko yang menurut saya perlu dipertanyakan dari pemerintah, dan saya tanyakan kepada Pak Purbaya kemarin. Nah, tapi ya dijawabnya seperti itu. Nanti silakan saudara-saudara menilai sendiri. Maksud saya jawab ini, bener nggak? Meskipun ini dulu perancangnya adalah zaman Sri Mulyani, Pak Purbaya kan ikut di babak terakhir saja, tapi kan tetap kan itu kebijakan kementerian. Jadi dalam rangka menjelaskan tentang, ini kan resume istilahnya, itu ada beberapa paparan. Nah, salah satu paparan yang menarik adalah ini, berupa tabel juga, tetapi ada penjelasannya. Untuk mendukung asesmen terhadap risiko seperti itu tadi. Nah, antara lain di nota keuangan APBN 2006 itu, masih R ya, itu ada soal interest rate risk, jadi rasio variable rate, kemudian ada exchange rate risk, itu jadi risiko perubahan nilai tukar. Kalau yang interest rate, risiko perubahan nilai suku bunga. Lalu ada juga risiko refinancing risk. Ya, refinancing risk itu risiko memperoleh utang lagi lah. Itu yang disampilkan adalah data utang jatuh tempo 1 tahun, 3 tahun, lalu kemudian average time to maturity rata-rata utang jatuh tempo. Ya dijelasin ini 2021 sampai semester 1 datanya kan 2025. Di RAPBN 2026. Lalu diberi juga ini bahwa sampai tahun 2029 nanti ini. Nah, apa yang salah satu yang terlihat menurut saya adalah mengapa ini saja yang dipilih? Kan ada variabel lain, misalnya debt service ratio. Debt service ratio itu adalah beban utang, beban kewajiban utang dibandingkan dengan pendapatan. Beban kewajiban utang itu adalah pembayaran utang pokok plus bunga. Nah, kemudian ada juga yang khusus bunganya tadi, dari dua ini yang satunya saja yang bunga utang. Itu ada rasionya, rasio terhadap pendapatan negara itu jadi ukuran best practices sustainability fiskal, risiko fiskal, tapi tidak dicantumkan. Yang dicantumkan yang ini. Dan bahkan yang ini pun kalau kita lihat target 2029, misal nih, rasio variable rate 20%. Itu artinya kan mempertahankan yang di 2 tahun terakhir ini. Lalu exchange rate itu malah 30, artinya lebih tinggi sedikit dari yang sekarang ini terjadi. Dan yang menarik adalah average time to maturity. Jadi rata-rata utang jatuh tempo akan lebih pendek, itu artinya risikonya lebih tinggi. Nah, supaya tahu aja nih kalau ditarik ke sana ya, ini kita dulu 9,8, 9,5 di 10 tahun yang lalu. Sekarang rata-ratanya sudah 7,8. Ya, 7,8 itu artinya seluruh utang itu diberi bobot, rata-rata jatuh temponya berapa tahun kan. Kan ada yang utang 40 tahun, 50 tahun, ada yang kurang dari setahun.
Ini juga dinaikin. Artinya dari sisi ini sebenarnya kan risikonya sedang membesar. Begitu juga rasio utang terhadap PDB 40. Ini kalau kita meneliti berbagai dokumen nota keuangan, ini mengalami perubahan. Dahulu cuma 30% rasio PDB, itu sekarang 40. Nanti besok jangan-jangan 50. Dan batas aman kan dikatakan 60. Begitu juga dengan rasio bunga terhadap rasio bunga terhadap PDB kisaran 3%. Sekedar informasi, dahulunya 10-15 tahun lalu tuh 1,9 acuannya Kementerian Keuangan, menetapkan sendiri acuannya. Lalu naik jadi 2,0, kemudian naik 2,1, tahu-tahu jadi 3 nih. Sekarang berapa di sini? Nah, di sini nggak ada nih. Di sini tidak diperlihatkan. Sekarang ini sudah lebih dari 2%. Nah, ini contoh saja. Kalau begitu, secara samar risiko meningkat, tapi dikatakan manageable terus. Ya manageable masih, tapi kan berarti risikonya meningkat dong. Kira-kira gitu. Nah, argumen saya bahwa khusus risiko pembiayaan utang nih sebetulnya samar gitu, atau terlalu tidak lugas itu pemerintah mengakui bahwa sebetulnya pembiayaan utang kita ini berisiko makin tinggi. Itu saya antara lain dari ini tadi yang average time to maturity tadi saya buat nih. Tadi kan datanya cuma 5 tahun terakhir nih. Kan kita dulu 9,73 turun terus sampai sekarang ini. Ada refixing rate, sekarang nggak ditaruh lagi, dulu ditaruh. Refixing rate ini lebih dari soal variable rate. Tadi kan variable rate itu adalah risiko yang terpapar dengan suku bunga ya, suku bunga variabel. Nah sebetulnya ada soal exposure lain, waktu jatuh tempo, bunga, kurs digabungin itu jadi refixing rate. Saya tidak tahu, saya juga nggak bisa ngitungnya. Lalu ngelihatnya dari publikasi bank, dari Kementerian Keuangan, sekarang udah nggak dipakai lagi karena mungkin angkanya udah melonjak. Dan ini angka gede ya, 27,4% di 2024. Contoh saja ini. Dengan cara begitu menurut saya tadi terlalu samar itu risiko tadi. Nah ini juga sudah lazim sebetulnya. Dahulu juga nota keuangan itu menyebut rasio utang atas pendapatan negara. Sekarang hanya rasio utang atas PDB. Yang atas pendapatan negaranya tidak. Padahal kan sudah 300% nih. Dahulu kan 100%. Dan ada best practices-nya itu, IMF rekomendasinya 90-150% utang dibandingkan pendapatan. Sekarang kita 300-an%. 3 kali lipat. Dan 2 kali lipat lebih dari batas aman. Kenapa ini tidak dipakai? Kenapa yang dipakai hanya rasio utang atas PDB? Begitu juga ini tadi, debt service ratio itu ini, yang khusus bunga 19, yang debt service sudah hampir 45 ya, 44,68 itu. Padahal ini rekomendasinya bunga 7-10%, kemudian DSR-nya 25-35%. Sudah dilampaui semua. Yang ini menunjukkan bahwa kita 3 tahun ini, 24 sudah dilewati. Ini 2024 ini saya belum memperbaiki, ternyata realisasinya hanya 700, kurang dari ini ya. Tapi yang 2025-2025 ini 800-810. Dan jadi 2025 berjalan, 26, 27 sampai tahun depan itu di kisaran 800 lebih. Dari mana kita tahu? Kan tadi kita bisa lihat average time to maturity, kita lihat seri SBN, kita lihat rata-rata jatuh tempo pinjaman, itu ketahuan. Meskipun ini juga satu masalah, kalau memang harusnya pemerintah mengungkapkan saja berapa utang jatuh tempo di tahun 2025 dan 2026. Sekalipun ada yang mungkin digeser, di revolving kah, atau di buyback yang justru dipercepat. Tapi tetap angkanya nggak jauh-jauh dari itu. Nah ini risiko, ini tidak diungkap dalam nota keuangan, apalagi dalam jumpa pers. Bahkan yang tadi grafik-grafik yang saya ambil dari nota keuangan saja, itu ada waktu APBN kita dan sebagainya nggak pernah diutarakan. Atau jumpa pers tentang APBN, hanya ada di dokumen. Nah kemarin saya tanyakan ke Pak Purbaya, nggak dijawab juga. Ya, saya tidak tahu ya, Pak Purbaya kan baru sebulan lebih kan. Apa beliau sudah dijelasin sama anak buahnya tentang risiko fiskal ini. Tapi mestinya sudah lah ya. Cuma mungkin kemarin tidak diungkapkan. Nah ini contoh lain lagi. Pembayaran pokok utang itu tahun 2024 yang berlalu kemarin 717, yang sedang berjalan ini kemungkinan 800 triliun, tahun depan 810. Otomatis karena ada defisit, ada pembiayaan utang, maka narik utang barunya kan harus lebih besar. Makanya disebut pembiayaan utang neto 632 triliun di tahun 2026. Artinya pemerintah menarik utang baru dikurangi membayar utang lama sebesar 632. Anda bisa ngelihat. Maka butuh utang baru 1642. 810 untuk membayari utang lama, yang 632 adalah utang baru untuk mengelola APBN.
Maka ada risiko. Tadi kan ada risiko namanya refinancing risk. Dinyatakan loh, tapi yang begininya nggak diungkapkan. Hanya average time to maturity, ada utang 1 tahun. Mestinya kan kalau mau ngukur risiko kita butuh utang berapa? Utang brutonya ya. Nah yang kanan ini adalah keseimbangan primer. Kalau keseimbangan primer sih dinyatakan di bagian lain, tapi di bagian risiko fiskal juga tidak. Merah ini artinya seluruh pembayaran pokok utang dan bunga utang pakai utang baru. Dan itu di berbagai textbook, kajian, selama suatu negara pembayaran pokok dan bunga utangnya dengan utang baru itu sustainability-nya terancam, keberlangsungannya terancam. Harus plus ya, harus artinya kalaupun kita bayar utang lama dengan utang baru, namanya gali lubang tutup lubang, selama bunganya masih terbayar oleh pendapatan, itu masih bisa gerak lah. Kita tuh sudah enggak, bukan lagi gali lubang tutup lubang, gali lubang yang lebih besar untuk menutup lubang yang lama. Semacam itu ya. Nah, saya tutup asesmen saya. Saya merasa perlu menyampaikan asesmen ini karena kurang puas dengan jawaban Pak Menteri, meskipun kita menyadari mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, dan itu adalah talk show bukan seminar ya, tetapi dengan niat baik saya menyampaikan ini, mudah-mudahan di kesempatan lain entah itu Pak Menteri atau timnya bisa menjelaskan ini kepada publik tentang risiko fiskal ini. Karena pengungkapan risiko fiskal ini adalah bagian dari pengelolaan APBN yang menurut Undang-Undang Dasar 45 harus terbuka dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab antara lain ya dengan mengungkapkan risiko dong. Karena kalau cuma kita nanti dengan APBN yang ekspansif, dengan belanja ini itu kita akan tumbuh, ya itu kan yang diharapkan. Risikonya apa? Gitu kan. Kita mau investasi juga mungkin di proposal kita tentu kita akan menyampaikan skenario optimis, tapi mesti pihak pembiaya kita itu minta risiko moderat, bahkan risiko yang bawah kan, seperti itu yang bagus. Nah, tentu kita berharap betul pengungkapan risiko fiskal ini tidak harus seperti, karena saya pengkritik ya wajar saya harus mengimbangkan, tapi sekurang-kurangnya pemerintah menyampaikan secara memadai kepada publik. Kita mau begini ya, memang ada tantangan begini dan memang ada risiko begini yang, tapi risiko ini bisa kita manage. Di tadi kalau saya simpulkan, memang itu maksudnya pengungkapan, semua manageable. Tetapi saya menilai pengungkapannya tidak persis seperti yang kalau saya yang melakukan. Menurut saya risikonya lebih tinggi dari yang dinyatakan oleh nota keuangan. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.